Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung untuk mendapatkan jodohnya? Dan yang beruntung adalah, saya minta fishball. Nomor, oh thank you, 14. Melly, wanita cantik berusia 26 tahun. Menyukai pria yang bersih dan bisa mencintainya setulus hati. Melly juga memiliki kisah asmara yang berliku. Selengkapnya hanya di garis tangan. Silakan turun. Ya, siap-siap ya para pria, karena kita segera akan tahu kriteria laki-laki idaman nomor 14 ini seperti apa. Mungkin saja itu adalah kalian. Oke, silakan sebelah sini. Namanya siapa? Melly. Melly namanya. Oke, Melly. Oke, Melly, aku Melly. Oke. Kriteria laki-laki idaman kamu seperti apa? Terutama yang jari kakinya itu bersih, Mas Uya. Jari kakinya bersih? Iya. Apa hubungan jari kaki sama? Ya karena hal yang kecil aja dia perhatikan, apalagi nanti saya dong, Mas Uya. Oke, jari kaki itu maksudnya bersih itu wangi, apa bentuknya bersih atau apa maksudnya nih? Ya bersih, wangi, terawat gitu. Oh bersih, wangi, terawat ya. Oke, yang merasa laki-laki di sini jari kakinya bersih, wangi, terawat dan suka dengan Melly siapa? Wah, 1, 2, jarang sekali berarti kakinya bersih ya. 3. Oke. Artinya di antara 31 kandidat pria ini ada 28 yang kakinya kotor dan bau ya berarti ya. Oke, silakan turun. Ya. Oke. Sorry. Aduh Mas Uya, bersih tapi kok nggak ada yang ganteng ya Mas Uya? Apa? Bersih tapi Nggak ada yang ganteng Mas Uya. tenang. Ini kan baru pertama. Siapa tahu kadang-kadang kegantengan mereka akan muncul, ya. Oke. Tapi kamu nggak bilang tadi ganteng, syaratnya ya udah yang muncul adalah orang yang kakinya bersih wangi tapi nggak ganteng gitu loh. Ya nggak apa-apa, tapi ini kriterianya menarik ya. Tapi ganteng tuh relatif loh. Kadang-kadang kan ada yang namanya kegantengan yang terpancar dari dalam hati. Ya kan? Kalau ini terpancar dari jari kaki. Jari kaki, oke. Namanya siapa Mas? Bagus, Mas Uya. Mas Bagus, Mas Uya. Kamu? Pandi. Pandi. Pakai P ya F? Panta. Panta? Pandi. Hah? Pandi. Iya. P? Iya. Panta? Iya. Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tunggu, Panta tuh F apa P ya? Saya juga bingung. Hah? Dia bilang P, Panta. Lu gimana? Pandi, Bagus Mas Uya, dan Devan. Oke, ini rambut habis kehujanan apa emang model nih? Ini emang bisa model begini, Oh, Mas model Uya. gitu ya? Iya. Kayak curut cemburu tuh. Oke. Nah, ini Melly. Ini udah ada 3 cowok di sini. Kamu mau apa ini? Ya dibuka dong Mas Uya sepatunya, saya mau lihat jari kakinya. Buka apanya nih? Dibuka. Kok mesti dibuka sih? Kalian nggak menduga kan bakal dibuka sepatu. Jangan sampai kalian ngaku-ngaku jari kaki bersih, ternyata pas dibuka ambune, waduh. Ya udah. Tapi harus konsekuen ya, biar gimana buka dong jari kaki kalian. Wah, ada yang nggak pakai kaos kaki nih.
Ya, oke, set. Buka jari kakinya. Lu nggak bekas kaki. Oke. Nah, jangan bilang kamu mau nyium jempolnya ya. Enggak, Mas Uya. Saya juga mau lihat jempol kakinya juga, Mas Uya. Wish. Jempol kakinya. Bersih. Emang apa filosofi jempol kaki itu berhubungan dengan apa sih emang? Hah? Ya itu menandakan bahwa dirinya itu, pokoknya saya suka jempol kakinya yang besar deh, Mas. Ya kenapa kok jempol kaki besar tuh harus dijelasin kenapa? Ngapain sih kamu di sini? Apaan sih kamu kesini? Kamu bilang ingin ke rumah mama, tau-tau kamu di sini. Ya kamu ngapain di sini? Ya aku nyamperin kamu lah. Oh, tunggu. Oke, sebentar. Ini mama kamu. Ini pacar saya pacarnya dia. Oh, saya. Mana sih Mas Uya? Ya. Ya, Masa tua apa? nggak cari kalau bilang aku pikir ketemu mama sebut mama. Disuruh pulang kayak anak disuruh mamanya pulang. Mas Uya gimana sih? Ini kenapa? Anaknya kan lagi syuting, ya kan? Ya ampun Mas Uya. Anaknya pacarnya lagi syuting. Janjian sama saya mau jalan. Tiba-tiba dia ada di sini. Kapan Saya gua lihat janji? instastorynya. Kapan Lihat nih Mas berisik, Uya nih ah. bajunya nih Mas Ini Uya lagi nih. Kita udah kapelan Mas Uya. Buka nggak? Buka. Buka. Ayo buka. Ngapain sih di sini malu-maluin aja sih kamu jadi cowok? Pulang. Hah? Akunya sih ngeliat sih. Bilang mau ke rumah mamanya, tau-tau syuting garis tangan. Disusulin sama pacarnya, gue sangka ibunya. Lebih tuanya. Ya udah. Aduh, saya pusing ketemu masalah terus. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak ada acara garis tangan ya. Hidup masalah. Oke. Sekarang ini gimana? Udah ada tersisalah 4 jempol kaki di sini. Setelah 2 jempol tadi dieliminasi. Yang 2 ini gimana menurut kamu? Silakan. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Jempol kaki besar itu menandakan apa emang? Ya menandakan salah satunya ya kali ya Mas Uya besar. Besar. Oke. Nah, coba. Ini udah ada Bagus sama juga Pandi pakai P Panta. Oke. Kamu mau ngelihat jempolnya apa ini? Saya jadi bingung ya Mas Uya. Hah? Biasanya sih yang lebih bersih deh Mas Uya, saya pilihnya. Ya yang mana? Ini aja Mas Uya. Itu sementara ya. Sementara. Oke, mundur. Oke. Fandi, duda berusia 29 tahun. Trauma dengan sosok wanita yang suka mengatur. Takdir apakah yang akan terjadi pada Fandi di garis tangan? Bagus, duda berusia 28 tahun. Seorang pengusaha yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Menurut pengakuannya, Bagus mencari sosok wanita yang bisa mengerti kesibukan dirinya. Apakah Bagus bisa mengambil hati dan perasaan Meli di garis tangan? Kalau kamu, saya tanya, Bagus, tanggapan kamu apa nih? Kamu single ya? Single. Jangan kayak tadi datang pacarnya tuh. Single ya? Kalau Fandi? Kalau saya sih Mas, saya memang single. Memang single. Iya. Terus? Memang baru-baru ini saya memang cerai sama istri saya, Mas. Oh, baru cerai sama istrinya. Karena istri saya itu orangnya ya mengekang saya, Apa? mengatur-ngaturin saya. Bajunya diatur, makannya diatur, uang kadang 40.000 cuma dikasih satu hari. Itu pun kalau ada sisa harus dipulangkan lagi sama istri saya. Oke, kasihan Makanya ya. makanya saya cerai sama dia, Mas Ya, Uya. suami tertindas ya. Oke, nanti lapor Komnas HAM perlindungan pria-pria tertindas ya. Oke, kalau begitu kita panggilkan saja Armi dan Rudi.
Oke, Arbi dan Rudi, ini ada Meli yang melihat cowok dari jempol kakinya katanya. Dan di sini ada Bagus dan juga Fandi. Oke. Tadi Fandi sempat bilang katanya dia baru bercerai dan dia merasa dikekang oleh istrinya, di mana diatur-atur hidupnya, kasihan banget pokoknya. Dan saya jadi penasaran sama Fandi. Mungkin Arbi bisa melakukan sesuatu dengan Fandi? Boleh minta kursi dulu? Minta kursi. Kursi. Ya, terima kasih Sofian Dimsum. Fandi dulu ya? Ya, Fandi. Ya. Saya mau diapain sih? Apa? Ngobrol doang, duduk aja biasa. Mau di pedicure ke kulo. Ya. Oke. Jadi kamu di sini tuh tidak akan dihilangkan kesadarannya, cuman direlaksasi biar tubuh kamu rileks. Oke. Kamu bersedia kan ya? Kamu bersedia nggak? Gak keberatan ya? Nggak bersedia. Oke, lanjut berarti kita ya. Terus dulu ke jamnya. Oke, ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, oke, fokus buat mata kamu semakin lama semakin rileks. Oke. Baik, Anda rasakan ketika kamu melihat jam tersebut membuat mata kamu semakin lama semakin lelah ke kiri dan ke kanan, dan biarkan kondisi mata tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih rileks, bahkan kamu terasa lebih nyaman dan rileks. Ketika saya itu 1 sampai 3, rasakan kembali diri kamu akan mengungkapkan sesuatu yang tersimpan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu, menjadi semakin lama semakin nyata dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Fandi, Ya mas. ceritakan tentang kisah cinta masa lalu kamu. Saya sudah menikah mas. Saya baru cerai sama istri saya karena dia selalu mengekang saya. Saya udah kerja dari pagi kadang sampai malam. Gaji saya semuanya saya kasih sama istri saya. Tapi perbuatan dia sama saya itu, terkadang dia memberikan uang untuk sama saya aja itu didata. 40.000 satu hari. Kadang kalau ada sisanya harus diberikan lagi sama istri saya. Ya. Kadang itu lagi mas. Kadang dibuat lagi tuh kertas di kulkas, di telepon. Harus makan ini, hari Senin makan ini, makan nasi goreng, ceplok telur. Selasa harus makan semur jengkol. Oke, kamu ngomong begini ada buktinya nggak? Ada mas. Apa buktinya? Ini mas, ada di handphone saya mas. Coba, saya minta buktinya. Oke. Oh ini ya? Iya mas. Itu yang dibuat dia selalu setiap hari mas. Ini ya? Oke, lihat nih. Ini ada kulkas, ini kulkas. Ya, ada notnya. Tuh ada notnya. Ini isinya tulisannya adalah Mas Fandi, hari Selasa menu jengkol balado plus ikan tongkol. Not, pulang kerja langsung pulang, jangan mampir jam 8 malam, harus sudah di rumah, awas ya. Mas Fandi, Senin menu nasi goreng plus telur ceplok. Not, di dompet aku jatahin kamu 40.000, kalau bisa disisain, jangan dihabisin. Mas Fandi, hari Rabu menu orek tahu tempe nasi setengah. Not, pulang kerja nanti bawain martabak telur, jus alpukat, kebab harus ada. Kasih 40.000, mintanya banyak banget ya orang. Seperti itu Mas Suya, tiap hari selalu Tuh, kayak gitu Mas Suya. beli ini Pak. Udah. Transfer Faidullah Nasution 500.000. Oh, udah. Utang. Iya. Oke, Rudi, apa yang kamu lihat ini? Apa tertekan apa ini, pria-pria tertekan? Ternyata bukan cuma wanita aja yang depresi karena suaminya, ternyata banyak juga laki-laki yang tertekan oleh ulah wanita nih. Banyak ya, mungkin kita mesti bikin Komnas HAM perlindungan laki-laki tertindas. Ketuanya saya. Iya, oke. Silakan Rudi. Tapi kok saya merasa sedikit apa ya, ada sesuatu. Boleh tangannya? Siapa tadi namanya? Fandi. Fandi.
sesuatu yang berkelap-kelip. Warung remang-remang. Warung remang-remang. Kamu, iya, kamu ini suka main perempuan. Ya, Enggak. nggak jadi Itu deh nggak Mas benar. Uya. Dia banyak menghabiskan uang untuk perempuan lain. Ya. Itulah kenapa istrinya membuat strategi seperti itu. Dijatain. Betul. Oke. Supaya uangnya tidak hambur. Berarti istrinya sayang sama dia ya? Iya. Oke. Tapi kalau dia sayang, kok dia buat kayak gitu lakukan sama saya? Kenapa saya dikekang sama dia, Oke. dikasih uang segitu, makan segitu? Terlanjur Ya dicerain kalau lagi kamu ya. nggak benar. Nggak jadi deh Mas Iya. Uya, aku nggak jadi Bukan saya pilih nggak dia. benar, istri saya. Saya dikekang Tapi selalu itu tiap hari. buktinya kamu Iya. suka ke warung remang-remang ngapain tuh? Ya saya kan cuma iseng doang.